Panjang bulan kita bicara soal aktivitas rohani yang kita lakukan, saudara. Kita udah bicara tentang ibadah minggu pertama, kita udah bicara tentang firman Tuhan minggu lalu, dan hari ini kita mau bicara tentang aktivitas rohani yang paling sering atau paling banyak dilakukan oleh orang Kristen, saudara. Karena terlalu sering, karena terlalu banyak kita lakukan, sampai bisa jadi kita sudah kehilangan maknanya, atau kita sudah melakukannya dengan rutinitas saja, hanya rutin, lalu kita lupa bagaimana kita melakukannya dengan tujuan yang benar. Karena saudara, kita mau bicara soal berdoa, betul nggak ya? Karena kalau ke gereja kan cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali paling banyak. Baca firman Tuhan ya sehari sekali. Kalau bisa 2 kali, memberi persembahan ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali. Tetapi berdoa bisa kita lakukan sampai 4-5 kali sehari, betul nggak ya? Minimal sebelum makan, kita berdoa. Betul? Itu sudah 3 kali setidaknya, atau 2 kali. Sebelum tidur, atau waktu kita bangun tidur, kita berdoa, dan kita lakukan semua itu. Saya cuma berpikir begini, saudara, saya tidak ingin bahwa kita melakukannya sangat sering, sangat rutin, sampai kita itu bisa menganggap itu penting nggak ya? Atau kita cuma merasa bersalah kalau kita melakukannya saja. Kalau kita tidak melakukannya, sorry maksud saya. Contohnya begini, saudara pernah nggak, saudara lagi makan, lalu saudara mikir, tadi sudah doa belum ya? Saudara pernah nggak gitu? Betul? Pernah ya gitu ya? Lagi makan, tadi jadi mikir tadinya, tadi sudah doa atau belum ya? Ragu-ragu. Lalu abis itu apa yang saudara lakukan? Kayaknya Tuhan, biar aman aku doa sekali lagi bela Tuhan. Ya, biar aman, entah tadi sudah doa atau belum, kayaknya sih sudah Tuhan, tapi aku ragu-ragu, ya sudahlah aku doa sekali lagi, biar aman, biar yakin gitu lah. Itu biasanya terjadi dengan siapa? Dengan kita yang memakai kalimat yang sama persis untuk doa kita. Betul nggak ya? Tuhan Yesus, saya mau makan, Tuhan berkati, amin. Tuhan Yesus, saya mau tidur, Tuhan berkati, amin. Saya juga pernah dengar cerita dari anak Yud yang ngomong begini, dia tidur, lalu akhirnya dia mimpi buruk, dikejar-kejar hantu gitu, dikejar setan, lalu dia bangun dengan ketakutan, lalu berpikir, aduh Tuhan, tadi kayaknya aku sudah doa atau belum ya Tuhannya? Kayaknya mungkin gara-gara aku lupa doa sebelum tidur, jadinya kejadian begini. Padahal dia ingat lagi, oh kayaknya sudah doa tadi gitu loh. Kita perlu benar-benar sungguh-sungguh kembali pada saudara. Saya ingin hari ini ngajak saudara bicara soal doa, untuk membuat kita kembali refresh, kembali fokus, kembali melakukannya dengan tujuan yang benar, dengan cara yang penuh kebenaran di hadapan Tuhan, supaya sekali lagi, aktivitas rohani ini, yang paling banyak kita lakukan ini, kita bakal lakukan dengan penuh arti dan kedekatan dengan Tuhan kita. Amin, saudara? Amin? Nah, selanjutnya, saudara, biasanya kan kita berdoa itu untuk minta sama Tuhan, betul nggak ya? Untuk minta sesuatu sama Tuhan, dan terus saja tidak semua orang yang meminta kepada Tuhan itu bakal dikabulkan. Kalau ada orang-orang yang rajin berdoa, dia sering berdoa, tapi dia meminta sesuatu untuk kepuasan dirinya sendiri, untuk memuaskan egonya sendiri, tentu saja Tuhan belum tentu jawab, Tuhan tidak akan jawab doa orang itu, betul? Betul? Saya ragu, saudara, Tuhan bakal dekat dengan orang-orang yang seperti itu. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya ingin sharing kepada saudara hari ini, bahwa Tuhan itu dekat dengan orang seperti apa sih? Tuhan itu bakal jawab doa orang yang seperti apa sih? Yang pasti Tuhan bakal jawab. Yaitu ada 2 faktor, dan saya ngajak saudara lihat dalam Mazmur 145, ayat 18-19. Mari kita buka Alkitab di Mazmur 145, ayat 18-19. Mau pakai handphone hari ini, nggak ada yang bawa pakai buku, dan itu baik-baik saja, saudara. Dan yang kalau tidak bawa, boleh nyontek di kanan kirinya atau minta bantuan. Mazmur 145 ayat 18-19. Saya dorong saudara buka sendiri di sana dengan harapan saudara bisa catat apa yang saudara dapatkan, saudara bisa tandai ayat itu, saudara bisa membawa itu bahkan sebelum tidur nanti. Saya berharap saudara baca
nanti malam sebelum tidur untuk saudara refresh kembali. Mazmur 145 ayat 18-19. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Saya baca sekali lagi buat kita. Tuhan dekat, bukan kepada sembarang orang. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Bukan cuma berseru kepadanya, tapi Tuhan jelaskan lagi bahwa pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Ada dua faktor penting di ayat ini untuk saudara bisa dekat dengan Tuhan, atau Tuhan dekat pada saudara, yaitu bicara soal kesetiaan kita, dan bicara soal takut akan Tuhan, saudara. Tapi masalahnya begini, ini yang saya semakin khawatir, saudara, sejujurnya. Karena saya semakin menemukan banyak orang Kristen yang bahkan tidak lagi berdoa sudah sekarang setiap hari. Sebelum makan, doa tidak. Sebelum tidur, doa tidak. Tapi dia tetap menganggap dia orang Kristen. Karena dia pergi ke gereja, dia baca firman Tuhan sekali-sekali dari Instagram story, atau dari mana, dia memberi persembahan, betul, tapi berdoa bagi dia tidak lagi terlalu penting. Saya menemukan ada orang-orang Kristen yang semakin lama jadi orang Kristen, malah semakin merasa bahwa untuk tetap berdoa, rajin berdoa, tekun berdoa, tidak lagi terlalu penting. Mengapa? Karena dia ngomong begini, kan kita biasa kan minta sama Tuhan dalam doa, betul ya? Kan semakin kita belajar kenal Tuhan, kita bakal tahu bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Nah, karena Tuhan sudah tahu sebelum kita minta, logikanya, buat apa lagi saya doa? Tuhan itu nggak penting bagi orang ini. Tuhan itu nggak penting untuk kita berdoa. Yang penting adalah kita bekerja dengan tangan kita. Karena Tuhan sudah tahu kok sebelum kita minta. Dia sudah tahu, dan karena dia Tuhan yang baik, dia bakal pasti jawab permintaan saya. Itu sesuatu yang logis kan, betul saudara? Betul? Tapi pertanyaan adalah, apakah kita cuma datang kepada Tuhan dalam kesetiaan? Apakah kita cuma dekat dan berdoa kepada Tuhan dalam takut akan Tuhan, cuman waktu kita lagi putus sesuatu? Apakah anak-anak kita, kalau kita sebagai orang tua, cuman bakal dekat dengan kita waktu mereka lagi butuh sesuatu dari kita sebagai orang tua? Apakah itu hubungan yang kita sebagai orang tua harapkan bakal terjadi dari anak-anak kita? Dan saudara, ini kenyataannya. Kita perlu terus berdoa kepada Bapa kita, kepada sahabat kita. Rajin berdoa, tetap berdoa. Karena berdoa sesungguhnya, saudara, tentu saja menunjukkan cinta dan kesetiaan kita. Saya nggak mau ajak saudara ngomong tentang Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu menolong, Tuhan itu pasti jawab doa kita. Saya ingin ajak saudara hari berpikir tentang kita yang berdoa. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, kalau kita bilang kita setia dengan Tuhan, kalau kita merasa dekat dengan Tuhan, faktanya begini, kita tidak bisa jadi orang Kristen yang baik, namun tidak suka berdoa. Tidak bisa. Saudara nggak bisa berkata bahwa saudara adalah orang Kristen yang baik, namun tidak suka berdoa. Itu sama mustahilnya dengan begini, bahwa saudara berkata pernikahan saudara bahagia, tetapi saudara bahkan tidak lagi ngobrol dengan pasangan saudara. Mungkin nggak? Ayo jawab saudara, jawab saya. Mungkin tidak saudara punya pernikahan yang bahagia, kalau saudara bahkan tidak lagi ngobrol dengan pasangan saudara. Mungkin? Mungkin? Nggak mungkin. Betul. Hal yang sama juga berlaku. Saudara nggak bisa merasa saudara adalah anak Tuhan yang baik, punya hubungan yang dekat dengan Bapa, punya hubungan dekat dengan sahabat kita, yaitu Tuhan kita Yesus, kalau kita tidak menyatakan cinta dan kesetiaan kita dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita tetap berdoa, rajin berdoa, tekun berdoa. Kalau kita cinta, kalau kita setia, tentu kita bakal berkomunikasi dengan orang yang kita sayang. Itu wajar, betul? Kita bakal berbicara kepada Tuhan yang adalah Allah kita
sekaligus sahabat kita. Dan dengan seorang sahabat, kalau kita punya sahabat, kita bakal atur waktu untuk ketemu dengan dia, meskipun kita sangat sibuk. Betul? Betul? Meskipun saudara sangat sibuk sekali, saudara punya banyak masalah, saudara punya banyak hal yang harus dikerjakan, tapi saudara bakal cari waktu, sediakan waktu untuk orang yang dekat dengan saudara. Nggak ada alasan sibuk. Saudara bakal ngapain ketemu? Menghabiskan waktu untuk sekedar ngobrol, curhat, cerita. Saudara bahkan mungkin tidak memikirkan tentang aku perlu dapatkan solusi dari dia, aku perlu dapatkan masukan dari dia. Yang dibutuhkan cuma adalah saudara bersama dengan sahabat, duduk bersama, menghabiskan waktu, cerita. Itu yang saudara butuhkan. Betul? Karena itu, saya berdoa buat saudara sekali lagi, bahwa berapa lama pun saudara sudah ikut Tuhan, entah 20 tahun yang lalu, entah 30 tahun yang lalu, entah 50 tahun yang lalu, entah 70 tahun yang lalu. Berapa lama pun saudara sudah ikut Tuhan, saya berharap dan berdoa saudara tidak lakukan aktivitas ini cuman karena itu sesuatu yang rutin saudara lakukan, dan kalau saudara tidak lakukan, saudara merasa bersalah. Atau kalau saudara tidak lakukan, saudara takut Tuhan bakal hukum saudara. Lupa doa makan, sakit perut. Lupa doa tidur, mimpi buruk. Ya kan? Lupa apalagi takut mobil tabrakan gitu. Saya pernah pergi sama satu orang, lalu kena accident sedikit, lalu dia ngomong, ini salahnya tadi kita sebelum kita berangkat kita udah doa dulu. Saya langsung mikir, masa sih Tuhan itu sejahat itu dengan kita? Cuman gara-gara lupa checklist satu, tik, langsung kena hukum, bes gitu. Mobil kita kena kecelakaan. Saya pikir bukan itu masalahnya, betul nggak? Kita tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan karena kita takut dalam arti begitu. Tapi karena kita hormat, kita segan dengan dia, kita menghargai dia. Kita tahu persis dengan rendah hati bahwa kita ada hari ini. Semua karena Tuhan. Sama persis seperti dalam kata takut akan Tuhan, tidak pernah berarti takut dengan hukuman. Tapi kita hormat, kita respect, kita menyanjung dia. Karena kita tahu persis, hari ini kita ada. Semua yang kita punya. Semua yang kita bisa kerjakan. Semua karena pertolongan Tuhan. Saya rindu saudara. Kita bakal terus dekat dengan sahabat kita bakal sediakan waktu dengan dia, kita bakal bayar harga untuk itu, karena kita tahu, itu menunjukkan cinta kita, kesetiaan kita kepada dia. Karena pertanyaannya begini saudara, dengan memakai perumpamaan yang sama, kapan sih kita mulai males ketemu dengan seorang sahabat? Yaitu pertama, waktu kita merasa kecewa, tapi nggak mau jujur. Kita punya masalah dengan dia, lalu kebetulan orang itu telepon kita, yuk ketemu yuk, kumpul, ngobrol, ngopi. Tapi kita langsung malu, kita jawab, nggak ada lah, lagi sibuk. Padahal bukan kita nggak mau, bukan kita sibuk, tapi kita punya kekecewaan dengan dia, tapi kita nggak mau ngomong. Betul? Betul? Kapan lagi kita nggak mau ketemu dengan sahabat kita? Waktu kitanya yang buat salah, tapi kita nggak mau mengakui, kita nggak mau jujur, kita tidak melakukannya, dan akibatnya kita takut ketemu dia, atau segan ketemu dia, karena kita tahu kita punya salah, kita belum akui. Kapan lagi kita bakal males untuk ketemu sahabat kita, waktu kita tahu kita nggak lagi berkomitmen dengan dia. Mungkin kita dekat dengan dia dulu, ada kebutuhannya, ada kepentingannya, sekarang itu nggak ada lagi. Sesungguhnya dengan Tuhan kita, ini semua juga yang perlu kita selesaikan. Apakah kita dekat dengan Tuhan dulunya, lalu sekarang kita nggak lagi doa sekencang dulu, serajin dulu, karena kita punya kekecewaan dengan Tuhan, dan kita belum jujur dengan dia. Karena saya tanya kita semua pagi hari ini, boleh nggak kita kecewa dengan Tuhan? Boleh tidak, saudara? Boleh nggak? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang boleh. Boleh nggak? Boleh. Sejujurnya,
Saya jawab saudara, boleh. Karena sekali lagi, Tuhan itu menaruh diri dia sebagai hubungan kita dengan Bapa, yang dimana tentu saja normal kalau ada anak yang kecewa dengan bapaknya, itu biasa saja. Saudara perlu tahu begini, Tuhan tidak pernah ngamuk atau marah atau langsung hukum saudara. Ban mobil saudara pecah nanti di depan tiba-tiba. Kalau saudara ngomong dalam doa, Tuhan aku kecewa dengan kamu. Karena begini, masalahnya bukan di Tuhannya. Yang kita perlu utarakan cuma perasaan yang ada di dalam kita. Bahwa kita mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Dan itu wajar saja. Dalam hubungan dengan suami istri, itu juga wajar saja terjadi. Dengan Tuhan yang sempurna, yang tidak berbuat salah, itu juga wajar saja. Mengapa? Karena kitanya yang punya kebutuhan, yang kitanya yang punya keinginan, dan sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita mau, wajar saja. Dan saudara bakal temukan itu kalau saudara baca Mazmur, dari pasal 1 sampai pasal 150, saudara bakal temukan banyak sekali Mazmur Daud, Mazmur Salomo, dan semua yang lain itu. Mereka pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan, kau di mana? Tuhan, kenapa kau tidak jawab apa yang aku gumulkan? Tuhan, kenapa kau tidak segera menolong? Tuhan, kenapa kau tidak lakukan ini, lakukan itu, seperti yang Daud pikirin? Dan mereka mengutarakan dengan begitu jujur sama Tuhan, karena saudara perlu tahu, itulah yang Tuhan mau dari kita semua. Dan kalau saudara merasa segan, dia kan Tuhan, dia kan Raja, kan dia kan Allah, masa sih saya boleh sejujur itu dengan dia? Saudara perlu tahu, kekecewaan inilah yang membuat kita punya jarak dengan Tuhan saat ini. Dan kalau saudara mau kembali kepada Tuhan, datang kepada dia, ngomong sama dia dengan jujur, Tuhan, aku kecewa, kenapa yang kau harapkan, kenapa pertolongan yang aku harapkan tidak segera tiba. Dan itu bagi Tuhan, baik. Itu cara kita. Itu satu-satunya cara kita untuk dekat dengan Tuhan dalam keterbukaan. Jangan ragu. Jangan ragu lakukan itu. Dan kita bisa nggak dekat dengan Allah sekali karena kita punya dosa, kita punya kelalaian, dan kita nggak mau dengan rendah hati akui. Atau kita sudah akui, tapi kita gagal lagi. Kita akui, lalu kita gagal lagi. Dan membuat kita tampaknya seperti apa ya, sungkan kembali ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku salah lagi, minta maaf lagi. Cuma saudara perlu tahu, bayangan saudara tentang Tuhan yang ngamuk-ngamuk, yang marah-marah sama saudara karena bilang, kok jatuh lagi, kok lakukan lagi, kok begini lagi. Saudara perlu tahu, semua itu tidak pernah ada satu ayat pun di Alkitab, saudara boleh cari, yang pernah terjadi demikian. Ada seorang yang bersalah berulang-ulang sama Tuhan, lalu Tuhan bilang, kok kamu begitu lagi, kok kamu gagal lagi, kok kamu begitu lagi, karena Tuhan tahu persis begini saudara. Tuhan tahu kita tuh nggak sempurna. Dan sekali lagi, sama dengan soal kekecewaan, saudara perlu tahu, yang Tuhan mau daripada kita itu bukan kesempurnaan, tetapi kedewasaan. Amin? Amin? Dan orang dewasa adalah orang yang mau dekat dengan seseorang dan mengakui waktu dia punya salah. Dengan jujur rendah hati bilang minta maaf. Dan waktu itu kita lakukan, baru kita bisa dekat dengan Tuhan kita. Saya dorong saudara, sekali lagi, punya kekecewaan dengan Tuhan, jujur sama Tuhan. Punya dosa yang kita lakukan berulang-ulang pun, jangan takut. Tuhan tidak pernah bakal membuang saudara. Karena Tuhan bilang begini, setiap kali kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil. Dia tidak bakal pernah
tinggalkan kita, buang kita, dan dia bakal adil. Kamu lakukan, hapus. Kamu akui, hapus. Kamu akui bertobat, hapus. Tuhan cukup panjang sabar, berlimpah kasih karunia, menunggu kita jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak sabaran, yang setelah kita lakukan 10 kali, lalu Tuhan buang kita, nggak mau kita lagi. Yang justru yang perlu kita lakukan adalah sejujurnya, adalah soal yang terakhir. Komitmen kita dengan Tuhan. Mungkin itu yang perlu kita perbaiki. Waktu saudara masih muda, saudara sediakan waktu untuk Tuhan banyak. Musim kehidupan saudara, memang seperti itu. Saya pernah khotbahin tentang ini, saudara. Kalau saudara ingat bahwa apa yang kita bisa beri kepada Tuhan, itu bukan soal apakah sama dengan 10 tahun lalu, apakah sama dengan 20 tahun yang lalu, tetapi adalah apa yang terbaik yang kita bisa beri pada musim kita sekarang. Dan saudara perlu tahu, tapi yang penting begini, apakah betul di sekarang ini, di hari ini, kita udah beri kepada Tuhan yang terbaik dari waktu kita, dari persembahan kita, dari pelayanan kita, sudahkah kita beri yang terbaik? Itu yang Tuhan mau. Sekarang masalahnya komitmen kita hari ini dengan Tuhan, apakah masih sama? Yaitu menjadikan Tuhan selalu nomor satu dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Yang kedua, sekali lagi saudara, ini mungkin banyak orang gak sadar. Banyak orang Kristen itu menjadikan doa seperti benda ini. Saudara pernah ketemu nggak benda seperti ini di dalam bus, di dalam kereta, atau di mall? Yaitu ada sebuah kotak merah dengan tulisan, dalam kondisi darurat, pecahkan kacanya. Di dalam itu bisa jadi ada, apa itu namanya? Pemadam api itu apa namanya? Apa sih itu yang semprot-semprot warna putih itu ya? Saya nggak tahu namanya apa, lupa. Bisa itu isinya? Apa sih namanya? Apar ya? Apar ya, oh ya, gitulah. Bisa bentuknya, kalau di bus itu biasanya ada palu kecil untuk pecahin kaca, adalah benda-benda darurat yang cuma digunakan ketika dalam kondisi emergency. Nah, saya menemukan orang Kristen itu, banyak orang Kristen memperlakukan doa seperti itu. Doa itu dipajang di dalam, dan dipikir cuman kalau kondisi darurat, baru kita butuh itu. Tentu saja Tuhan nggak mau beginian saudara. Tuhan mau kita terus jadi orang-orang yang berdoa itu seperti kita bernafas, seperti kita berjalan, seperti setiap hari kita berbicara. Kita menggunakan doa bukan cuma dalam kondisi darurat. Karena ada banyak bahasa rohani yang saudara perlu tahu nggak ada di Alkitab, saudara. Contohnya, kalau saya sudah angkat tangan, baru Tuhan bakal turun tangan. Rohani, tetapi nggak ada di Alkitab. Saudara perlu tahu. Ada bahasa lagi yang berkata demikian. Eh, Tuhan tuh sibuk. Jangan repotin Tuhan dengan apa yang kita bisa kerjain sendiri. Kata-kata bijak. Kayaknya kesannya rohani, tetapi tidak ada di Alkitab kita, saudara. Karena sekali lagi, Tuhan mau kita punya hubungan seperti dengan sahabat yang kita bakal ketemu dengan dia, bukan cuma ketika kita ada maunya, ada kepentingannya, ada daruratnya. Tetapi sesungguhnya, saudara, kalau kita rajin atau tidak rajin berdoa, itu sesungguhnya menunjukkan kerendahan hati kita. Kalau kita rendah hati dengan Tuhan, kita bakal jadi orang-orang yang rajin berdoa kok, saudara. Tapi kalau hari ini saudara merasa doa tidak lagi terlalu penting, dengan alasan sibuk, takut nyibukin Tuhan, dengan alasan nggak terlalu darurat, so masih bisa lakukan sendiri, saudara belum angkat tangan, saudara perlu tahu, yang terjadi mungkin adalah kita perlu periksa hati kita. Masihkah kita bergantung penuh dengan Tuhan? Rendah hati di depan Tuhan. Bukan merasa, oh sekarang saya sudah bisa sendiri. Nggak perlu Tuhan lagi. Saya mau tutup khotbah ini, saudara, dengan bayangan begini. Ketika anak masih kecil,
dia belum bisa jalan sendiri, tentu kita gendong. Betul ya? Kalau dia sudah bisa jalan, ada masa di mana kita pegang tangan dia, kita tuntun dia. Karena kita tahu persis arti pegangan tangan itu adalah secara fisik kita mau nuntun dia, menjaga dia. Walaupun dia sudah bisa lari, kita pegang dia, tangan dia. Kita nggak mau dia lari tiba-tiba ke jalan, atau dia tiba-tiba lari kemana, berbahaya. Kita pegang dia, pegang tangan dia. Cuman sejujurnya, waktu anak sudah besar, akan ada masa di mana ini nggak terjadi lagi, betul ya? Betul. Kita nggak lagi tuntun dia, kita nggak pegang lagi dia. Saya sedang menikmati masa-masa di mana saya pegang tangan Sam setiap kali saya pergi ke sekolah sama dia. Sama Every, saya gendong dia, saya pegang dia. Kalau dia jalan terlalu cepat, langsung saya pegang. Bukan karena saya mau kontrol kehidupan dia. Tapi saya pengen dia punya kedekatan dengan saya dari kecil. Tapi saya tahu persis, waktu anak-anak sudah besar, Albert masih mau dipegang papa mamanya begitu, lagi jalan. Betul? Enggak lagi ya. Tetapi, waktu anak tidak perlu lagi bergantung kepada orang tuanya. Karena sudah bisa sendiri. Apakah itu berarti bahwa anak tidak perlu lagi dekat dengan orang tuanya? Tentu tidak. Semua yang sifatnya bantuan secara langsung, mungkin tidak lagi terjadi. Karena kita udah bisa sendiri. Tetapi komunikasi, kalau kita adalah anak yang baik, yang bersyukur dengan orang tua, yang tahu persis dengan rendah hati bahwa kita ada hari ini karena orang tua kita bakal terus bangun komunikasi yang baik dengan dia, betul? Ya, setidaknya kalau sudah pindah rumah dia telepon, berapa hari sekali telepon, jangan lupa telepon, betul ya? Setidaknya kalau dia sudah sibuk, dia bakal sediakan waktu untuk tetap ngobrol dengan kita, dekat dengan kita. Yang paling penting bagi mereka adalah komunikasi. Betul, orang tua? Orang tua yang baik tentu saja tidak ngarepin anaknya bakal balikin. Ingat ya, dari kecil sampai besar, ini loh, duit susu kau, duit AC kau, bensin mobil, duit sekolah, DP apa gitu kan nggak dihitung. Lalu sudah dia besar, ini nah notanya naik, ingat kakek kau balikin. Bapak kita di surga juga sama sih. Bukan itu yang paling penting. Tapi yang paling penting adalah kita ingat kok dengan rendah hati untuk telepon orang tua kita, ngobrol dengan dia, bangun komunikasi, sediakan waktu untuk pergi liburan dengan mereka. Sama demikian juga dengan Tuhan kita di sorga. Yang Tuhan mau adalah kita selalu bangun komunikasi dengan dia. Meskipun sekarang kita tidak butuh lagi bantuan langsung seperti yang kita butuh dulu-dulu. Saya berharap dengan ini, saudara bakal ingat terus bahwa saudara ada hari ini karena Tuhan, dan karena itu dengan rendah hati saudara bakal bangun hubungan dengan Tuhan dalam doa, tetap rajin, tetap setia, tetap kuat dalam doa. Karena itu menunjukkan saudara cinta dan setia kepada Tuhan dengan cara yang paling sederhana. Telepon Tuhan, chat Tuhan, ngomong dengan baik. Saya ingat saudara, saya ada masa-masa di mana waktu dulu saya pakai motor, saya selalu doa sama Tuhan, tiap kali hujan, Tuhan tolong berhentiin hujan, dan hujan benar-benar berhenti. Sekarang kan saya nggak butuh lagi itu. Saya punya mobil, ya kan? Tapi apakah saya berhenti berdoa? Tidak. Saya ingat ada masa-masa di mana dulu waktu masih pakai SMS, saudara. Tahun berapa saya lupa, tapi waktu masih SMS. Saya sering kali iseng kirim SMS, isinya doa saya sama Tuhan. Saya kirim ke 777. Nggak tahu terkirim atau dibaca siapa, saya nggak tahu, tapi saya kirim. Karena ada masa-masa di mana saya nggak bisa berdoa dengan mulut lagi. Ada masa-masa di mana saya tahu persis, kalau saya ngomong, nangis nih. Diam aja gitu. Dan waktu itu yang saya lakukan adalah, saya pernah email juga, saya ingat. Saya pernah kirim email juga waktu itu. Waktu email masih baru sekali. Saya kirim email sama Tuhan. Saya kirim SMS. Karena saudara perlu tahu, sekali lagi, yang Tuhan mau adalah dengan kita adalah,
kita terus bangun komunikasi dengan dia secara jujur, secara murni. Bukan karena saudara lagi butuh, tapi karena saudara tahu persis hari ini saudara ada. Sebaik ini, sehebat ini, sekuat ini, sebertahannya ini. Semua karena Tuhan yang kerjakan hari-hari di belakang kita. Tuhan sertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kami adalah anak-anak yang sudah jarang komunikasi dengan Bapa kami di surga, Tuhan tolong kami untuk kami mau jujur dengan kekecewaan kami, dengan kesalahan kami, dosa-dosa kami. Jujur, mau bangun komitmen kembali kepada Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan dekat kepada orang-orang yang setia kepadanya, yang takut dengan dia, yang menghormati dia, yang mengasihi dia dengan kesetiaan. Kami tidak bakal cuman datang kepada Tuhan waktu kami lagi butuh, waktu kami sedang terdesak, waktu kami sedang kritis, tapi kami mau datang kepada Tuhan setiap waktu dalam doa, karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami bisa lakukan itu dengan berbagai cara. Tuhan tolong kami supaya kami bisa terus bangun hubungan yang jujur dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Tuhan tolong kami mau jadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Dalam Tuhan kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.